Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Nasyatul Fatkia dari kelas Public Relation, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankanlah saya kali ini akan menyampaikan khotbah tentang jodoh dan takdir dalam perspektif Islam. Pasti definisi jodoh. Jadi, jodoh dalam Islam adalah pertemuan antara dua manusia yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh bukanlah hanya sekedar tentang memilih pasangan hidup, namun dalam memilih teman, sahabat, serta pendamping sejati dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Ada beberapa prinsip dalam kita memilih jodoh. Yang pertama yaitu iman dan takwa. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, hendaklah seorang wanita memilih laki-laki yang beriman. Jika tidak, maka kamu akan merasa merugi. Dalam hadis ini dapat kita ambil yaitu seorang wanita hendaklah memilih laki-laki yang bisa bertanggung jawab, yang bisa memberikan kita rasa aman, karena seorang wanita membutuhkan itu semua. Yang kedua yaitu akhlak yang baik. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, sebaik-baik kalian adalah yang sebaik-baik akhlaknya di antara kalian terhadap istrinya. Yang ketiga yaitu keserasian dan kompatibilitas. Dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, pilihlah yang beragama dan bertakwa, niscaya kamu akan beruntung. Dalam hadis ini sudah jelas bahwa dalam memilih pasangan hidup, kita harus memilih seseorang yang beragama, yang memiliki agama yang baik, memiliki ibadah yang baik, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kamu akan beruntung. Dalam hal beruntung ini, jika kita sudah mendapatkan seseorang pendamping hidup yang sudah disebutkan di sebelumnya, maka insya Allah akan meridhoi dan Allah akan melindungi keluarga kita dalam hal apapun yang merugikan di keluarga kita nantinya. Yang selanjutnya yaitu takdir dalam Islam. Definisi takdir adalah sebuah keputusan dan ketentuan Allah dalam segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah telah menentukan segala hal termasuk jodoh masing-masing dalam hambanya. Dalil tentang takdir dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kandungan serta keutamaan dari surat Al-Hadid ayat 22 ini yaitu sebuah penegasan bahwa hanya kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Perintah menafkahkan harta menjelaskan beberapa sifat Allah Asmaul Husna dari pernyataan bahwa kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, menceritakan keadaan orang-orang mukmin di akhirat nantinya. Yang selanjutnya adalah keseimbangan antara usaha dan tawakal kita. Islam mengajarkan kita untuk berusaha sebaik mungkin dalam mencari seorang pendamping hidup ataupun jodoh, namun tetap mempercayai bahwa Allah yang menentukan segala-galanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatan minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
Innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dalam perihal jodoh, kita dapat memetik salah satu kisah Nabi tentang jodoh, yaitu Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf alaihissalam dikenal sebagai sosok laki-laki yang memiliki wajah yang sangat tampan. Bahkan ketampanannya itu bisa mempesona para perempuan, termasuk salah satunya istri majikannya sebelum ia menjadi seorang nabi, yaitu Zulaikha. Kisah cinta ini berawal dari pertemuan antara Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Keduanya diketahui bertemu lantaran Nabi Yusuf saat itu adalah budak yang diangkat menjadi anak dari Khiftir al-Aziz, yaitu suami dari Zulaikha, yang saat itu beliau sedang menjabat menjadi Menteri Keuangan di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun tinggal bersama dengan anak angkat lainnya, hidup bersama dengan Zulaikha. Dengan wajah yang tampan, Nabi Yusuf alaihissalam menarik perhatian dari Zulaikha hingga menarik pujian yang keluar dari mulut Zulaikha. Kejadian ini pun terjadi berulang kali dan dapat dikatakan semakin parah. Terlebih lagi, fakta bahwa Zulaikha memiliki paras yang cantik jelita dan bahkan berias hanya untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia melindungi diri dan tidak terhasut oleh tipu daya istri tuanya tersebut. Zulaikha yang merasa cintanya tidak berbalas pun kemudian memfitnah Nabi Yusuf. Suatu waktu, ia mengejar dan menangkap Nabi Yusuf yang hendak lari darinya, hingga gamis yang dipakai oleh Nabi Yusuf terkoyak. Suami dari Zulaikha pun muncul hingga membuat wanita itu menuduh Yusuf sebagai pelakunya. Setelah beradu argumen serta saksi, Al-Aziz menyadari bahwa penggoda utamanya ialah Zulaikha. Ia pun meminta sang istri agar segera berdoa dan memohon ampun. Kabar dan cacian kepada istri Al-Aziz pun menjadi perbincangan dari para istri pejabat tinggi di Mesir saat itu. Mereka menyebarkan fitnah berita tentang kekejian perilaku Al-Aziz, istri dari Al-Aziz yang berusaha menggoda pelayannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Hal itu pun membuat Zulaikha berinisiatif mengundang mereka makan di rumahnya. Para tamu wanita itu diberikan pisau untuk memotong makanan. Zulaikha pun dengan sengaja memanggil Nabi Yusuf alaihissalam untuk hadir demi menunjukkan ketampanannya beliau pada para tamu dari Zulaikha. Setelah itu, Zulaikha dan suami memasukkan Yusuf ke penjara. Maksud tujuan ini supaya rumor tentang keluarganya tidak berkepanjangan. Yusuf tidak keberatan dimasukkan ke penjara. Ia pun mendekam di sana cukup lama, hingga lebih dari 5 tahun. Seiring berjalannya waktu, Zulaikha pun mengakui kesalahan dirinya hingga Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Al-Aziz juga membersihkan nama baik Nabi Yusuf atas tuduhan yang ditimpakan olehnya. Setelah terbebas dari segala tuduhan, Al-Aziz memberikan kepercayaan jabatan kepada Nabi Yusuf untuk memimpin Mesir dan berhasil menggantikan posisi dirinya yang sebelumnya memimpin. Tidak hanya diberikan gelar seorang raja oleh Al-Aziz. Sebelum wafat, Al-Aziz pun mempertemukan kembali Nabi Yusuf dengan Zulaikha dan menikahkan keduanya. Dari pernikahan tersebut, Nabi Yusuf dan Zulaikha dikaruniai 2 putra yang bernama Afraim dan Marisa. Dari cerita singkat Nabi Yusuf dan Zulaikha tadi, kita dapat memetik sebuah pesan bahwa dalam perihal jodoh, sejauh apapun kita dengan orang yang kita cintai ataupun orang yang kita temui,
Bila itu sudah menjadi takdir dan jodoh kita, maka akan dipertemukan kembali di waktu yang sudah tepat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai jodoh dan takdir dalam perspektif Islam. Saya Nasibul Fakiyah, mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.